Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Gara-gara sering dimarahi istri, Abu Nawas mengarang cerita konyol. Baghdad pagi itu cerah. Tapi rumah Abu Nawas sama sekali tidak cerah. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau di atap rumahnya memilih pindah ke rumah tetangga karena tidak tahan mendengarkan suara istri Abu Nawas yang sedang marah lagi. "Abu Nawas!" teriak istrinya dari dapur. Suaranya bergema seperti komando pasukan. "Kau bilang mau beli sayur untuk makan siang. Kenapa yang kau bawa malah 2 batu bulat?" Abu Nawas berdiri di depan pintu sambil memegang 2 batu besar yang ia temukan di pinggir jalan. Ekspresinya seperti kambing yang tertangkap sedang mencuri tanaman Pak Tani. "Aku kira batu ini bisa berguna." "Berguna apa? Membuatku tambah marah?" Tetangga yang melewati depan rumah berpura-pura tidak mendengar, padahal mereka menahan tawa. Semua orang tahu kalau istri Abu Nawas marah itu bukan main-main. Suaranya bisa membuat ayam berhenti bertelur dan kucing berhenti mengeong. Abu Nawas tahu kalau ia tinggal beberapa detik lagi dari ceramah panjang. Jadi ia cepat-cepat keluar rumah dengan alasan ingin mencari udara segar. Padahal udara segar itu hanya alasan agar ia bisa kabur sebelum kena semprot. Ia berjalan sendirian di jalanan Baghdad sambil memeluk batu. Ia menghela napas panjang. Hidupku. Kalau bukan raja yang bikin masalah, ya istriku sendiri. Seorang pedagang kurma yang mengenalnya bertanya, "Abu Nawas, wajahmu seperti roti gosong, ada apa?" Abu Nawas mengangkat batu itu. "Aku dimarahi istriku." "Itu mah kabar lama, yang baru apa?" Abu Nawas makin lesu. Sudah biasa rupanya ia dianggap berita basi. Ia duduk di bawah pohon kurma besar yang sering ia jadikan tempat merenung. Ia menatap batu di pangkuannya, lalu menatap langit, lalu menatap orang-orang. "Aku harus cari cara agar istriku tidak selalu memarahiku," gumamnya. Ia berpikir keras sampai keningnya hampir berlipat 3. Lama-lama muncul satu ide liar yang terlihat berbahaya tapi sangat sesuai dengan gaya Abu Nawas. "Aha, aku akan membuat cerita. Bukan sembarang cerita. Cerita yang begitu konyol sampai istriku rupa marah." Ia berdiri dengan semangat, kemudian memanggil warga sekitar. "Hei semua, berkumpullah. Aku punya kisah paling konyol sepanjang umur manusia." Anak-anak langsung datang. Para pedagang menutup lapak sebentar. Para bapak duduk melingkar sambil menyeringai. Hampir semua orang Baghdad tahu kalau Abu Nawas mau bercerita pasti ada masalah besar yang ia coba selamatkan. Abu Nawas berdiri di atas sebuah peti kayu, mengangkat 2 batu yang tadi membuatnya hampir kena semprot. "Kalian pasti penasaran kenapa aku membawa batu ini," katanya. Orang-orang mengangguk. "Ini bukan batu sembarangan. Ini batu ajaib dari langit." Orang-orang langsung saling pandang. "Batu langit? Sejak kapan langit punya pabrik batu? Tolong jelaskan, Abu Nawas." Abu Nawas berkata dengan nada meyakinkan, "Setiap malam, kedua batu ini terbang ke angkasa. Satu menjaga gerbang awan, satu menjaga pintu bintang." Anak-anak bertepuk tangan. Orang dewasa mulai tertawa kecil. "Namun tadi malam," lanjutnya, "kedua batu ini turun ke bumi dan berbicara padaku." "Ya, berbicara." Suaranya lembut seperti suara sandal jatuh. Warga mulai tertawa lagi. "Dan mereka memberiku pesan penting. Pesan ini sebenarnya rahasia langit, tapi aku sebagai rakyat yang peduli dengan ketentraman rumah tangga ingin membagikannya kepada kalian." Orang-orang semakin penasaran. Pesannya begini, kalau ada istri yang terlalu sering marah, maka setelah mati kelak, ia akan berubah menjadi raket pengusir awan. Tawa meledak di seluruh taman.
Ada yang sampai terbatuk, ada yang memegang perut, ada yang jatuh duduk. Abu Nawas makin bersemangat melihat tanggapan mereka. Dan raket pengusir awan itu bukan raket biasa. Dia bisa mengejar awan pemalas yang tidak mau turun hujan. Kalau istrinya marah sedikit saja, awan langsung kabur. Ia menirukan suara awan. Aduh, tolong, dia marah lagi. Ayo cepat turun hujan sebelum ia datang. Kerumunan tertawa lebih keras. Bukan hanya itu, lanjut Abu Nawas sambil menggoyang-goyang batu di tangannya. Kalau istrinya sering sekali marah, ia bisa berubah menjadi meriam penggiring petir. Abu Nawas menirukan suara petir. Ampun, ampun, jangan marah Bu, kami akan menyambar sesuai jadwal. Tawa pecah sampai beberapa pedagang jatuh dari bangku. Namun, setelah tawa menggelegar hampir 1 menit, suasana mendadak hening. Seseorang berdiri di belakang Abu Nawas. Seseorang dengan tatapan seperti mau memotong semangka tanpa pisau. Seseorang yang sangat ia kenal. Istrinya. Ia berdiri dengan tangan terlipat, alis naik setengah senti dan napas berat. Jadi, aku ini rakat dan meriam menurutmu Abu Nawas? Orang-orang langsung panik. Ada yang mundur pelan, ada yang memegang perut, ada yang jatuh duduk. Abu Nawas makin bersemangat melihat tanggapan mereka. Istriku, cintaku, permataku, kau salah paham. Oh, begitu. Lalu jelaskan. Yang tadi itu bukan menghina, itu pujian. Pujian macam apa itu? Pujian bahwa engkau adalah wanita paling kuat, paling berani, paling disegani, bahkan oleh awan dan petir. Penonton menahan tawa sampai pipi mereka gemetar. Abu Nawas menambahkan, orang marah karena kuat dan engkau adalah sangat kuat. Para penghuni langit pun menghormatimu. Istrinya mulai bingung. Papa betul begitu? Tentu, lihat saja, orang-orang saja takut kalau engkau marah, apalagi awan. Penonton cepat-cepat mengangguk. Benar, betul sekali, kami juga takut. Istri Abu Nawas mulai melunak. Ia menatap suaminya dengan mata setengah curiga, setengah puas. Baiklah, katanya. Tapi mulai sekarang, kau harus pulang tepat waktu dan jangan membuatku marah tanpa sebab. Abu Nawas langsung mengangguk cepat-cepat. Siap istriku. Istrinya kemudian pulang dengan langkah penuh wibawa. Begitu ia hilang dari pandangan, semua orang langsung tertawa meledak-ledak. Abu Nawas menyekat keringat. Oh, hampir saja aku jadi debu. Bagaimana kau bisa selamat dari amukan istri seperti itu? Tanya seorang pedagang. Abu Nawas mengangkat kedua batu itu. Dengan kreativitas kawan, kalau tidak bisa melawan kemarahan istri, alihkan dengan cerita konyol. Semua orang tertawa. Abu Nawas pun berjualan pulang sambil mengusap kedua batu itu. Hari ini kalian menyelamatkan nyawa, wahai batu langit palsu. Ia tersenyum bangga. Kadang solusi rumah tangga bukan logika, bukan uang, bukan kekuatan. Kadang cukup cerita konyol yang meledakkan tawa dan meredakan badai. Dan kalau soal cerita konyol, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menjual raja sebagai budak. Pada suatu sore yang lembab di pinggiran Baghdad, angin bertiup pelan membawa aroma rempah dari pasar. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, kecuali satu orang yang sedang duduk di bawah pohon kurma sambil menatap awan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia sedang memikirkan cara mencari uang tanpa harus bekerja keras, seperti biasanya. Di sisi lain kota, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan setengah mati. Istana yang megah, hidangan lezat, musik, dan para penghibur yang datang setiap hari tidak mampu mengusir rasa jenuh yang menggerogoti pikirannya. Aku ingin sesuatu yang berbeda, gumam raja sambil berpikir. Sesuatu yang membuatku merasa hidup.
lewatlah seorang pengawal yang sedang membawa kabar. "Baginda, saya mendengar Abu Nawas sedang menghabiskan waktu di luar kota. Mungkin Baginda ingin menyamar dan berjalan-jalan bersamanya?" Raja langsung bangkit penuh semangat. "Ya, itu ide bagus. Aku akan menyamar sebagai rakyat biasa dan menemuinya." Tak lama kemudian, Raja keluar istana dengan pakaian sederhana, baju lusuh, sorban lama, dan tongkat pendek. Ia tampak seperti pedagang biasa yang baru saja kehilangan untanya. Dengan penuh aksi dramatis, ia mendekati Abu Nawas yang sedang menikmati ketenangan sore. "Assalamualaikum, wahai orang bijak yang juga sering menyusahkan orang," kata Raja dengan suara menyamar. Abu Nawas melirik. "Waalaikumsalam, kau siapa? Pakaianmu seperti karung beras, tapi bicaramu seperti orang yang tidak pernah miskin." Raja tertawa dalam hati, tapi tetap menjaga penyamarannya. "Aku hanya rakyat bawahan, aku ingin ditemani berjalan-jalan agar tidak bosan." Abu Nawas menatapnya curiga, tapi kemudian berkata, "Baiklah, tapi kau harus ikut aturanku. Kalau aku bilang lari, kita lari. Kalau aku bilang diam, jangan gerak. Kalau aku bilang pura-pura mati, kau harus langsung rebah tanpa protes." Raja yang merasa ini lucu langsung mengangguk. "Aku setuju." Mereka pun berjalan hingga menjelang maghrib. Sambil berjalan, Abu Nawas melihat sesuatu yang membuat kepalanya langsung menyala. Sebuah pasar budak sedang ramai. Di sana, para pedagang berteriak menawarkan budak-budak baru dari berbagai penjuru. Budak kuat, budak pintar, budak penjahit, budak pengasuh. Abu Nawas tiba-tiba berhenti. Matanya yang tadinya mengantuk berubah tajam seperti kucing melihat ikan asin. Raja berhenti juga. "Ada apa, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum misteri. "Kau tadi bilang mau ikut semua perintahku, bukan?" "Betul," jawab Raja. "Baik," kata Abu Nawas sambil menepuk bahu Raja. "Mulai sekarang, diam saja. Jangan bicara apapun, jangan menjawab siapapun, lakukan apapun yang kukatakan." Raja mengangguk tanpa curiga. Abu Nawas selalu menarik tangan Raja dan membawanya ke tengah pasar budak. Para pedagang langsung menatap. "Hai Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas menjawab santai, "Ini budak baru, kuat, patuh, dan agak sulit diatur tapi cerdas." Raja terkejut besar di dalam hati. "Apa? Aku dijual sebagai budak?" Tapi karena ia berjanji menuruti semua instruksi Abu Nawas dan masih menyamar, ia tidak bisa membuka identitasnya. Ia hanya bisa diam sambil menggenggam tongkat, mencoba mempertahankan kewibawaannya. Seorang pedagang mendekat. "Boleh kulihat budaknya?" Abu Nawas mendorong Raja maju. "Silakan, tanyakan apapun." Tapi dia memang tidak banyak bicara. Pedagang itu mencoba menepuk-nepuk lengan Raja. Tubuhnya bagus, ototnya kuat. Budak dari mana ini? Abu Nawas tersenyum lebar. "Budak kerajaan." Pedagang itu kaget. "Budak kerajaan? Dari istana?" Raja hampir bereaksi. Tapi Abu Nawas segera mencubit lengannya dari belakang, membuat Raja menahan diri. "Betul," jawab Abu Nawas. "Budak ini sangat berharga. Bisa bekerja keras, bisa menjaga rahasia, dan tidak suka banyak bicara. Cocok untuk siapa saja." Para pedagang langsung berkumpul seperti lebah menemukan madu. "Berapa harganya, Abu Nawas?" Abu Nawas mengusap dagunya pura-pura berpikir. Karena dia budak yang istimewa, aku buka harga 1.000 dinar. Pasar menjadi riuh. Mahal sekali. Abu Nawas menjawab cepat. "Kalau mahal, berarti kalian tidak mampu membeli. Aku akan bawa budak ini ke pedagang kaya di kota sebelah." Kalimat itu justru membuat para pedagang berebut. Jangan, kami beli." Akhirnya, seorang pedagang tua yang sangat kaya maju dan berkata, "Aku beli budak itu, 1.000 dinar." Abu Nawas langsung menyodorkan Raja ke pedagang itu dan menerima kantong besar berisi dinar emas. Setelah menerima uang itu, Abu Nawas berbisik kepada Raja, "Ingat, tetap diam, aku akan kembali." Dan Abu Nawas pergi meninggalkan pasar. Raja kini resmi, budak yang berharganya 1.000 dinar. Pedagang tua itu menggiringnya ke rumah sambil memuji-muji kekuatannya.
Namun beberapa waktu setelah sampai di rumah, pedagang itu ingin mengetes kemampuan budak barunya. "Kau, tarik gerobak itu," katanya sambil menunjuk gerobak penuh gandum. Raja yang masih menyamar terpaksa mencoba. Ia menarik gerobak itu dengan susah payah. Namun, Raja bukanlah seorang pekerja kasar. Kakinya tergelincir, gerobak miring, dan gandum tumpah berantakan. Pedagang itu melotot. "Apa-apaan ini? Budak mahal tapi tidak bisa bekerja." Raja masih diam, tapi wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Pedagang itu menjadi curiga. "Siapa kau sebenarnya?" Raja mulai gelisah. Ia tidak mungkin membuka identitasnya begitu saja, tapi ia juga tidak bisa terus berpura-pura. Saat pedagang itu hendak memukulnya dengan cambuk, pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Bruk! Abu Nawas masuk dengan napas memburu, seolah ia baru saja lari dari penjaga kota. "Tuan, tuan, cepat lepaskan budak itu." Pedagang tua terkejut. "Ada apa?" Abu Nawas bersandar di pintu sambil berkata, "Baru saja aku mendengar pengumuman resmi dari istana. Raja sedang menyamar keluar istana, dan kemungkinan besar beliau menyamar sebagai orang biasa. Kalau sampai Baginda ditahan atau dijual sebagai budak, seluruh kota bisa dihukum." Pedagang itu langsung pucat seperti kapur culis. Apa maksudmu? Jangan-jangan dia. Abu Nawas mendekat dan berbisik. "Aku tidak bisa memastikan, tapi jika dia adalah raja dan kau memperlakukannya sebagai budak, kau bisa dipancung." Pedagang itu gemetar sampai lututnya beradu. Tanpa pikir panjang, ia langsung melepas ikatan raja dan berlutut. "Baginda, ampun, saya tidak tahu." Raja menghela napas panjang. Pada titik ini, ia tidak bisa lagi mempertahankan penyamarannya. Ia melepaskan sorbannya, berdiri tegak, dan berkata dengan suara asli yang tegas, "Yah, akulah raja." Pedagang itu pingsan seketika. Abu Nawas sibuk menolongnya bangun sambil berkata, "Tenang tuan, Baginda tidak marah kalau Anda cepat mengembalikan uang 1.000 dinar saya." Pedagang itu langsung bangun sambil berteriak, Yah, ini uangnya." Ia mengembalikan 1.000 dinar kepada Abu Nawas dengan tangan gemetar. Raja menatap Abu Nawas tajam. "Jadi kau menjual aku sebagai budak?" Abu Nawas tersenyum lebar tanpa rasa takut. "Baginda ingin petualangan yang berbeda, bukan? Saya hanya membantu Baginda merasakan hidup sebagai rakyat jelata. Sedikit." Raja menatapnya lama, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar membuatku merasakan petualangan yang tak pernah kulupakan." Abu Nawas membungkuk. "Sama-sama, Baginda. Lain kali kalau Baginda bosan, mari kita coba hal yang lebih gila." Raja menggelengkan kepala sambil tertawa. "Tidak, cukup. Aku tidak mau dijual lagi." Baghdad pun kembali ramai dengan rumor bahwa Abu Nawas pernah menjual raja sebagai budak, dan raja sendiri malah tertawa mendengarnya. Penipu masuk surga. Di sebuah sudut kota Baghdad, ada sebuah kedai teh kecil yang selalu ramai pada sore hari. Bukan karena tehnya luar biasa enak, tetapi karena tempat itu sering menjadi lokasi Abu Nawas bercerita, berdiskusi, atau sekadar membuat orang pening dengan ucapannya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang ada di kepala Abu Nawas. Dan hari itu pun, ia datang dengan ekspresi penuh semangat, seperti baru menemukan ide gila yang perlu segera dibagikan. Begitu Abu Nawas duduk, beberapa orang langsung mendekat. "Ada cerita apa hari ini, Abu Nawas?" "Aku dengar Raja marah lagi karena tipuanmu kemarin. Katanya, kamu membuat prajurit istana mengejar ayam selama 2 jam hanya untuk menemukan kalau ayamnya ayam biasa." Abu Nawas mengibaskan tangan. "Itu cerita lama. Sekarang aku sedang memikirkan sesuatu yang lebih Belum sempat ia melanjutkan, seorang lelaki asing datang ke kedai itu. Tubuhnya tinggi, jenggotnya lebat, matanya tajam. Pakaiannya mahal, tapi wajahnya terlihat penuh kekhawatiran. Ia duduk tepat di depan Abu Nawas. "Apa benar kau ini Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Jika kau sedang mencari orang pintar, mungkin bukan aku. Tapi kalau kau mencari orang licik, aku mungkin kandidat terkuat di kota ini." Lelaki itu menghela napas dalam-dalam.
Namaku Kosim. Aku datang dari kota seberang. Dan aku adalah seorang penipu. Semua orang langsung menatapnya. Seorang penipu mengaku di hadapan Abu Nawas. Itu pasti menarik. Kosim melanjutkan, aku sudah menipu banyak orang selama hidupku. Sekarang umurku sudah tua. Aku takut mati. Aku takut tidak diterima di surga. Maka aku datang kepadamu. Abu Nawas memiringkan kepala. Kepadaku, kenapa tidak pergi ke masjid atau ke ulama? Kosim menjawab cepat, karena ulama akan menyuruhku bertobat. Sementara aku tidak yakin bisa benar-benar berhenti menipu. Ia pun menunduk malu. Itu sudah menjadi kebiasaanku, nafasku, caraku hidup. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi kau datang kepadaku untuk apa? Mencari cara agar penipu bisa masuk surga tanpa berhenti menipu. Kosim mengangguk tegas. Benar, kamu terkenal bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang tak mungkin. Maka, bisakah kau membantuku? Kedai itu suntuk dalam keheningan selama beberapa detik. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berkata, aku bisa membantu, tapi kau harus ikut aku ke istana. Kosim panik. Ke istana? Untuk apa? Aku bisa dihukum. Tenang saja, jawab Abu Nawas. Kali ini bukan kau yang akan ditangkap. Tapi kalau kau ingin masuk surga, kau harus melakukan sesuatu. Kosim menelan ludah. Apa itu? Menipu raja. Orang-orang di kedai langsung cekikikan. Menipu raja? Itu misi bunuh diri. Tapi Abu Nawas berkata dengan yakin, hanya penipu paling hebat yang bisa selamat menipu raja. Dan hanya penipu paling hebat yang mungkin bisa menemukan jalan menuju surga. Kosim ragu, tapi akhirnya ia setuju. Apapun akan ia lakukan demi harapan terakhirnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa Kosim ke istana. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah penasaran begitu melihat Abu Nawas datang bersama orang asing. Apa yang kamu bawa kali ini, Abu Nawas? Seekor keledai yang bisa bernyanyi atau ayam yang bisa mengaji? Abu Nawas memberi hormat. Bukan Baginda, hari ini saya membawa seorang penipu. Kosim hampir pingsan mendengarnya. Raja mengerutkan alis. Dan kenapa kau membawa penipu ke hadapan raja? Abu Nawas menjawab pelan. Karena dia ingin masuk surga. Raja tertawa besar. Masuk surga dengan menjadi penipu? Itu bodoh. Justru itu Baginda, kata Abu Nawas. Dan saya ingin Baginda mengetes apakah dia penipu hebat atau penipu bodoh. Raja memandang Kosim dari ujung kaki sampai kepala. Baiklah, aku beri satu tantangan. Jika ia berhasil, aku akan pertimbangkan memberi ampunan kerajaan. Jika gagal, ya tinggal dilempar ke penjara. Kosim meneguk ludah. Apa tantangannya Baginda? Tanya Abu Nawas. Raja menunjuk peti besar di samping singgasana. Peti berukir indah, tertutup rapat. Di dalam peti ini ada sesuatu. Coba tebak, apa isinya? Kosim membeku. Tidak mungkin ia bisa menebak isi peti itu. Abu Nawas menepuk bahunya. Tenang, tahu penipu, gunakan bakatmu. Kosim mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekati peti. Ia menempelkan telinganya ke peti itu, pura-pura mendengarkan sesuatu. Ia mengetuk sisi peti. Ia bahkan memejamkan mata, seolah merasakan energi gaib. Semua orang menunggu. Kemudian Kosim berkata lantang, Baginda, di dalam peti ini tidak ada apa-apa. Semua orang terkejut. Berani sekali menuduh peti kerajaan kosong. Raja tertawa kecil dan membuka peti itu. Dan benar saja, peti itu kosong. Kosim hampir roboh lega. Sementara raja semakin tertarik. Baiklah, kau lulus ujian pertama. Sekarang ujian kedua.
Raja mendekat dan berkata, "Berbohonglah padaku. Kalau aku percaya, kau menang. Kalau aku tidak percaya, kau dihukum." Qasim gemetar. Bagaimana bisa berbohong pada raja yang terkenal cerdas? Tapi ia mengingat tujuan kedatangannya. Maka Qasim menatap raja dan berkata, "Baginda, aku ini orang jujur." Raja terdiam selama 2 detik, lalu meledak tertawa. "Itu kebohongan paling jelas yang pernah kudengar. Dan aku percaya bahwa itu adalah kebohongan." Semua orang ikut tertawa. Dan Qasim dinyatakan lulus ujian kedua karena raja percaya bahwa kebohongan itu memang kebohongan. Tinggal ujian ketiga yang paling sulit. Raja berkata, "Sekarang katakan satu kebohongan yang membuatmu seperti orang paling baik di dunia, tetapi anehnya harus tetap masuk akal." Qasim memejamkan mata. Ia berkeringat. Ia sadar bahwa inilah penentuan nasibnya. Akhirnya, ia berkata, "Baginda, aku berjanji, mulai hari ini aku akan berhenti menipu siapapun, kecuali diriku sendiri." Istana sejenak sunyi. Semua orang bingung dengan jawabannya. Raja mengangkat tangan. "Tunggu, jelaskan maksudmu." Qasim menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Aku tahu aku tidak bisa berhenti menipu orang lain, tapi aku bisa mulai menipu diriku sendiri bahwa aku ini orang baik. Jika aku menipu diriku dengan itu setiap hari, mungkin pada akhirnya aku benar-benar menjadi orang baik, Baginda. Dan kalau aku menjadi orang baik, mungkin aku punya harapan masuk surga." Semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya, suara Qasim terdengar jujur. Raja menatap Abu Nawas. "Ini ide siapa?" Abu Nawas menjawab pelan, "Ide itu muncul dari hati Qasim sendiri, Baginda. Saya hanya membawanya ke tempat yang bisa membantu dia melihat dirinya." Raja menghela napas panjang. "Baiklah, aku tidak bisa menjamin surga, itu urusan Tuhan. Tapi aku bisa memberi satu hadiah." Qasim menatap raja dengan penuh harapan. Mulai hari ini, kau tidak akan dihukum. Kau diberi peluang bekerja di istana sebagai pencatat laporan. Jika kau menipu, kau akan dihukum. Tapi jika kau benar-benar mulai memperbaiki diri, maka itu awal perjalananmu menuju surga." Qasim menangis, bukan tangisan pura-pura, tetapi tangisan orang yang baru saja diselamatkan dari jurang. Ia bersujud di depan raja. Beberapa bulan berlalu, Qasim berubah, benar-benar berubah. Ia menjadi salah satu pencatat laporan paling teliti di istana. Ia membantu banyak orang tanpa imbalan. Ia bahkan pergi meminta maaf kepada orang yang pernah ia tipu dulu. Seluruh kota kagum, raja senang, dan Abu Nawas bangga. Suatu sore, Abu Nawas duduk di kedai teh dengan senyum puas. Seorang pedagang bertanya, "Abu Nawas, apakah penipu itu sudah pasti masuk surga?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku tidak tahu apakah dia masuk surga nanti. Tapi yang jelas, ia sudah masuk ke jalan menuju sana." Pedagang itu mengangguk. "Jadi yang kau ubah bukan hidupnya, tapi hatinya." Abu Nawas tertawa kecil. "Orang yang ingin masuk surga tidak cukup hanya berharap. Ia harus benar-benar berjalan ke arah itu. Qasim sudah mulai berjalan, sisanya biar Tuhan yang urus." Dan kedai itu kembali ramai oleh obrolan lucu, karena selalu ada saja yang percaya bahwa Abu Nawas bisa memperbaiki siapapun, bahkan penipu tua sekalipun. Namun Abu Nawas hanya berkata, "Kadang penipu bisa masuk surga, tapi hanya jika ia berhenti menipu orang lain dan mulai menipu dirinya sendiri bahwa ia mampu menjadi baik hingga kebohongan itu akhirnya menjadi kenyataan." Abu Nawas menangkap monyet jadi-jadian.
Hari itu Baghdad kembali geger, bukan karena perang, bukan karena kebakaran, dan bukan karena pajak baru. Yang membuat kota itu heboh hanyalah satu makhluk kecil berbulu, tapi kabarnya bisa berubah wujud. Rumor itu beredar sangat cepat. Ada monyet jadi-jadian berkeliaran di Baghdad. Kadang dia jadi monyet, kadang seperti manusia. Dia masuk rumah orang malam-malam dan mencuri makanan. Orang-orang panik. Pedagang pasar memasang pagar bambu di sekitar lapak mereka, takut monyet itu tiba-tiba duduk di atas timbangan. Para ibu mengurung anak-anak di rumah karena takut mereka disambar makhluk misterius itu. Bahkan, para prajurit kerajaan mulai berpatroli malam-malam untuk mencari monyet yang katanya sakti itu. Namun tetap saja gagal menemukan jejak. Seperti biasa, ketika masalah aneh terjadi di Baghdad, ada satu nama yang langsung dipanggil, Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid sedang kesal setengah mati karena satu hal kecil. Sarapan paginya lenyap dari meja istana. Roti hangat dan kurma mahal yang sudah disiapkan pelayan hilang tanpa jejak. Para pelayan ketakutan, para prajurit bingung, dan sang juru masak hampir pingsan. Raja sangat marah. "Siapa berani mencuri sarapanku? Ini penghinaan terhadap istana." Kemudian salah satu prajurit dengan gemetar berkata, "Baginda, sepertinya ini ulah monyet jadi-jadian yang semua orang bicarakan." Raja memukul meja. "Sudah terlalu jauh. Monyet semacam apa berani masuk istanaku? Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk aula kerajaan sambil menguap besar. Sepertinya dia dibangunkan paksa dari tidur siangnya. "Baginda memanggil saya?" Raja berdiri, menunjukkan meja sarapan yang kosong. "Abu Nawas, lihat itu. Sarapanku habis, dicuri, dan rakyat takut pada monyet jadi-jadian. Kau harus menangkapnya." Abu Nawas melihat meja itu dengan tenang. Ia mengangguk, mengusap dagu seperti sedang memikirkan sesuatu. "Baginda, apakah ada yang melihat ular monyet itu?" "Belum," jawab raja sambil kesal. "Semua orang yang melihatnya bilang dia melompat cepat seperti angin. Kadang bentuknya kecil, kadang seperti manusia. Bahkan penjaga istanaku tidak bisa menangkapnya." Abu Nawas terdiam sesaat menatap ruangan yang berantakan, kemudian berkata, "Baik Baginda, saya akan menangkap monyet jadi-jadian itu dalam waktu 3 hari. Raja mengangkat alis. "3 hari? Tidak bisa lebih cepat?" "Baginda, ini makhluk sakti. Menangkapnya butuh perencanaan besar. Tapi percayalah, dia akan tertangkap." Akhirnya raja mengangguk. "Tangkap dia, hidup maupun tidak hidup." Abu Nawas pun membungkuk hormat lalu melangkah keluar istana. Di luar, Abu Nawas mulai menyelidiki kejadian aneh itu. Ia menemui pedagang pasar, ibu-ibu, penjaga malam, bahkan tukang roti. Semua memberikan jawaban yang hampir sama. Monyet itu cepat. Monyet itu bisa hilang tiba-tiba. Monyet itu mencuri makanan. Monyet itu ada sedikit mirip manusia. Mirip manusia? Disitulah Abu Nawas mulai curiga. Ia berjalan pelan melewati ganggang sempit, memperhatikan jejak roti, kulit buah, dan tumpahan kacang. Jejak itu menuju ke satu tempat. Sebuah gudang tua milik seorang pria bernama Abu Jamil. Abu Jamil terkenal licik, malas bekerja, dan sering memanfaatkan orang lain. Ia pernah menipu pedagang, pernah meminjam uang tanpa mengembalikannya, dan bahkan pernah mencoba menjual kucing kepada orang dengan alasan anjing kecil tak berbulu. Abu Nawas sudah menduga sesuatu. Malam itu, ia bersembunyi di belakang gudang. Ia menunggu dan menunggu, sampai akhirnya terdengar suara langkah kecil. Pelan, hati-hati, lalu pintu gudang terbuka sedikit. Keluar dari pintu itu bukan monyet, melainkan Una. Bukan. Ternyata manusia. Abu Jamil dengan wajah berlumur tepung, rambut acak-acakan, dan badan membungkuk seperti monyet.
Abu Nawas nyaris tertawa. Ternyata misteri monyet jadi-jadian adalah laki-laki lapar yang mencuri makanan lalu pura-pura jadi monyet supaya tidak ketahuan. Abu Nawas melangkah keluar. Wah, siapa yang kita temui di sini? Monyet sakti atau manusia licik? Abu Jamil tersentak, hampir menjatuhkan karung kurma yang ia curi. Abu Nawas, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh ya? Kau pikir aku mengira apa? Bahwa kau sedang latihan jadi makhluk setengah monyet? Abu Jamil semakin panik. Jangan laporkan aku ke raja. Aku cuma lapar. Aku spontan saja. Abu Nawas mendekat. Sebenarnya aku tidak mau lapor. Tapi Baginda menyuruhku menangkap monyet jadi-jadian. Dan kebetulan aku melihat satu di depan mataku sekarang. Abu Jamil jatuh berlutut. Jangan, aku mohon. Aku tidak ingin dipenjara. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Aku bisa saja membantu, tapi satu hal dulu. Apa itu? Aku ingin kau mengaku. Mengaku apa? Mengaku bahwa kau bukan monyet sakti. Aku bukan monyet sakti. Bagus. Dan satu lagi. Apa lagi? Besok pagi, kau ikut aku ke istana. Tapi tenang, bukan untuk dihukum. Kau akan membantu raja melihat monyet jadi-jadian yang sebenarnya. Abu Jamil bingung, tapi ia tidak punya pilihan. Pagi harinya istana kembali ramai. Raja duduk dengan wajah tidak sabar. Abu Nawas, mana monyet itu? Abu Nawas tersenyum dan memberi isyarat. Abu Jamil masuk memakai kostum monyet buatan sendiri. Telinga dari kulit labu, bulu dari sapu ijuk, dan ekor dari sabuk kain. Ia terlihat memalukan. Seluruh istana menahan tawa. Raja terperangah. Ini monyet jadi-jadian. Abu Nawas mengangguk. Benar Baginda, inilah makhluk yang mencuri makanan di kerajaan. Ia bukan monyet sakti. Ia hanya manusia yang berperilaku seperti monyet. Abu Jamil menunduk ketakutan. Abu Nawas melanjutkan. Baginda, makhluk ini berubah bukan karena sihir, tapi karena kelaparan dan kebodohan. Ia cukup pintar untuk menipu rakyat, tapi tidak cukup pintar untuk menipu saya. Raja akhirnya tertawa besar. Luar biasa, Abu Nawas. Kau berhasil mengungkap misteri bodoh ini. Dan kau, Abu Jamil, hukumanmu bukan penjara. Abu Jamil mengangkat kepala penuh harapan. Raja menunjuk tumpukan makanan kerajaan. Mulai hari ini, kau bekerja sebagai penjaga gudang makanan. Agar kau tidak mengulang mencuri, kau akan melihat makanan setiap hari tanpa bisa menyentuhnya kecuali jam istirahat. Itu adalah hukuman paling menyiksa bagi pencuri makanan. Abu Jamil hampir pingsan. Abu Nawas menepuk bahu pria malak itu, lalu berkata, "Ingat, menjadi monyet itu melelahkan. Jadilah manusia sepenuhnya." Sejak hari itu, cerita tentang monyet jadi-jadian hilang. Orang-orang kembali tenang. Dan raja memuji Abu Nawas karena berhasil menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Bahkan, ada rumor bahwa Abu Jamil berhenti mencuri selamanya. Karena setiap kali melihat pisang, ia teringat betapa memalukannya menjadi monyet palsu. Abu Nawas menjual sumur tanpa air. Di sebuah sudut Baghdad yang tidak terlalu ramai, tetapi juga tidak terlalu sepi, berdirilah sebuah rumah kecil yang selalu menjadi sumber cerita unik. Rumah itu milik seseorang yang namanya sudah terkenal ke seluruh penjuru kota, Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memainkan batu kerikil. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, hanya saja ia sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya mengerutkan dahi. Beberapa hari terakhir, ada seorang saudagar kaya bernama Abu Samir yang terus mengganggu Abu Nawas.
Saudagar itu terkenal serakah, pelit, dan selalu ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Ia mendengar bahwa Abu Nawas punya sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Sumur yang sudah lama tidak digunakan karena airnya mengering bertahun-tahun lalu. Namun, bagi saudagar serakah, sumur kering pun terlihat seperti peluang emas. Suatu pagi, saudagar itu datang sambil membawa kipas emas dan berjalan dengan gaya seperti sedang menginjak permadani sutra. Abu Nawas, aku dengar kau punya sumur di belakang rumahmu. Aku ingin membelinya. Abu Nawas yang sedang duduk tiba-tiba mengangkat wajah, terkejut sekaligus bingung. Kau mau beli sumurku? Tapi sumur itu sudah tidak ada airnya, benar-benar kering. Bahkan katak pun pindah ke genangan hujan karena sumurku tidak berguna. Namun, Abu Samir mengibas-ngibaskan kipas emasnya. Tidak masalah, aku punya rencana mengisinya dengan air dari tempat lain. Yang penting, sumurnya milik aku. Berapa harganya? Abu Nawas menggaruk kepala. Terserah kau saja. Kau mau bayar berapa untuk sumur yang tidak ada gunanya? Aku beri 1 kantong uang dinar. Jawab Abu Samir cepat, yakin bahwa ia sedang mendapatkan keuntungan besar. Abu Nawas tidak bisa menolak uang sebanyak itu. Baiklah, aku jual sumur itu padamu. Tapi ingat, kau hanya beli sumurnya, bukan tanah sekitar atau rumahku. Hanya sumur. Ya, aku mengerti, kata Abu Samir dengan sombong. Aku tidak bodoh. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita buat surat perjanjiannya. Dan terjadilah transaksi itu. Abu Nawas menerima 1 kantong dinar, sedangkan saudagar serakah merasa dirinya baru saja memenangkan lotre. Keesokan harinya, Abu Samir datang dengan para pekerja untuk mengambil air dari lokasi lain dan mengisinya ke sumur yang baru dibelinya. Namun, begitu ia mulai mengisi air, masalah langsung muncul. Setiap kali air dituangkan dari gerobak ke sumur itu, airnya menembus dasar sumur yang retak dan berembas ke tanah, menghilang begitu saja tanpa tersisa. Tidak ada setetes pun yang bertahan. "Kenapa airnya menghilang?" teriak Abu Samir. Salah satu pekerja menjawab, "Sumur ini bocor, Tuan. Dasarnya retak-retak. Kita harus memperbaikinya dulu." Tapi perbaikan sumur itu justru menghabiskan biaya tambahan. Abu Samir mulai kesal. Ia merasa seperti ditipu. Setelah menghabiskan uang banyak, sumur itu tetap tidak menampung air. Akhirnya, ia memutuskan kembali mendatangi Abu Nawas. Ia mengetuk pintu dengan keras, hampir merontokkan engselnya. "Abu Nawas, keluar kau!" Abu Nawas muncul sambil menguap. "Ada apa pagi-pagi marah? Belum minum kopi ya?" "Sumurmu bocor, akibatnya aku rugi. Aku minta kau memperbaikinya." Abu Nawas mengangkat bahu. "Sumurmu, bukan sumurku. Kau beli sumur itu, dan sekarang itu milikmu. Aku tidak punya kewajiban apapun lagi." "Tidak bisa begitu. Aku tidak akan terima," bentak saudagar itu sambil menunjuk sumur di belakang rumahnya. Abu Nawas pura-pura tidak peduli. "Kalau begitu, silahkan komplain kepada sumurnya." Tentu saja, itu membuat saudagar makin marah. Ia pun pergi ke raja untuk mengadukan Abu Nawas. Dengan langkah besar dan suara lantang, ia berkata di hadapan Raja Harun al-Rashid, "Baginda, Abu Nawas menipuku. Ia menjual sumur tanpa air. Aku minta keadilan." Raja mengernyit. Abu Nawas menjual sumur tanpa air? Itu terdengar aneh. Suruh dia datang. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan santai seperti biasa. Bahkan sempat menyapa pelayan istana dan menanyakan apakah sarapan raja enak. Raja memerintahkan Abu Nawas berdiri di hadapannya. "Abu Nawas, benarkah kau menjual sumur tanpa air kepada orang ini?" "Benar, Baginda, tapi aku tidak menipunya. Dia tahu sumur itu kering. Aku sudah bilang dari awal." Raja menatap saudagar. "Benarkah begitu?" Saudagar itu gelagapan. Iya, dia memang bilang sumurnya kering, tapi saya kira bisa diperbaiki." "Lalu apa masalahnya sekarang?" "Masalahnya begini, setelah aku beli sumur itu, aku membawa pekerja untuk mengisi air, tapi airnya bocor.
Aku ingin Abu Nawas memperbaiki sumurnya." Abu Nawas dengan cerdas langsung menyela. "Baginda, sumur itu sekarang sudah bukan sumurku lagi. Tanahnya pun tidak ia beli, hanya sumurnya. Jadi, sumur itu murni milik dia." Raja mengangguk, seolah-olah mulai mengerti arah pembicaraan. Saudagar itu masih tidak menyerah. "Tapi sumur itu berada di tanahnya. Aku tidak bisa memindahkan sumurnya ke rumahku sendiri." Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata dengan logika yang terbalik tapi masuk akal. "Baginda, kalau sumur itu miliknya, berarti segala sesuatu yang ada di dalam sumur itu juga miliknya, termasuk air yang tidak ada, batu yang ada di dasar, dan ruang di dalam sumur." Raja mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Karena sumurnya berada di tanahku, tapi sumurnya milik dia, maka jam berapapun ia mau turun ke dalam sumurnya, ia boleh. Tapi kalau dia atau pekerjanya menginjak tanah di sekeliling sumur, itu sudah memasuki wilayahku." Raja langsung duduk tegap, tertarik. "Maksudmu?" tanya raja. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. "Artinya, kalau dia ingin memperbaiki sumurnya, ia harus memperbaiki dari dalam sumur, tanpa menyentuh sedikit pun tanahku. Dan kalau dia ingin mengisi air ke sumurnya, ia harus melakukannya dari dalam sumur saja, tidak boleh berdiri di tanahku." Saudagar itu hampir tersedak. Apa? Bagaimana mungkin aku harus masuk ke dalam sumur untuk memperbaikinya?" Abu Nawas menunjuknya. "Itu bukan urusanku, kau yang beli sumurnya. Aku tidak pernah menjual tanahnya. Kau harus memperbaiki dari dalam tanpa menyentuh sedikit pun tanahku." Raja Harun al-Rasyid tidak bisa menahan tawa lagi. Ia tertawa sampai memukul meja berkali-kali. "Hahaha, Abu Nawas benar. Kau membeli sumur tanpa tanahnya. Jadi kalau kau ingin memperbaiki sumurmu, lakukan dari dalam. Kalau tidak bisa, salahmu sendiri membeli sumur yang tidak berguna." Saudagar itu wajahnya merah seperti kepiting rebus. "Baginda, ini tidak adil." Raja berdiri, menatap saudagar itu tajam. Ketidakadilan adalah saat seseorang membeli sesuatu tanpa berpikir. Kau tidak ditipu, kau yang menipu dirimu sendiri. Abu Nawas sudah jelas mengatakan sumurnya kering, kau yang serakah. Saudagar itu tak bisa membantah. Ia keluar dari istana dengan wajah tertekuk seperti sandal basah. Sementara itu, Abu Nawas keluar istana sambil membawa sepotong roti yang disodorkan pelayan istana sebagai hadiah kecil karena berhasil membuat raja tertawa. Dalam perjalanan pulang, beberapa warga bertanya, "Abu Nawas, bagaimana bisa kau menjual sumur tanpa air dan tetap menang di pengadilan?" Abu Nawas menjawab santai, "Orang serakah selalu melihat benda yang tak bernilai sebagai harta karun. Tugasku hanya membantu mereka menyadari kebodohannya." Dan sejak hari itu, sumur kering milik saudagar itu menjadi bahan lelucon seluruh Baghdad. Bahkan anak-anak pun sering berkata, "Hati-hati kalau ingin membeli sesuatu, jangan sampai kau seperti si saudagar sumur tanpa air." Abu Nawas sendiri sampai sekarang masih bangga karena hanya dia satu-satunya orang yang berhasil menjual sumur yang sama sekali tidak memiliki air dan tetap dianggap benar oleh raja. Kesaktian Abu Nawas merubah keledai jadi singa. Hari itu kota Baghdad sedang riuh oleh satu gosip konyol. Gosip yang terdengar seperti lelucon, tapi disebarkan dengan wajah serius oleh semua orang. Pedagang pasar, prajurit istana, para ibu yang sedang menjemur pakaian, bahkan anak-anak yang biasanya hanya main kelereng, semua membicarakan hal yang sama. Mereka bilang, Abu Nawas bisa merubah keledai menjadi singa. Tentu saja itu terdengar tidak masuk akal. Namun karena gosip itu menyebut nama Abu Nawas, orang-orang justru semakin penasaran. Sebab Abu Nawas memang terkenal bukan karena kekuatan, tapi karena kelicikan otaknya. Ia sering membuat orang percaya sesuatu yang mustahil, dan entah bagaimana, trik-triknya selalu berhasil. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga raja. Harun al-Rasyid, raja sedang menikmati anggur dan buah kurma
ketika seorang pengawal datang tergopoh-gopoh. Baginda, ada laporan penting. Raja mengangkat alis. Apalagi kali ini? Jangan bilang Abu Nawas menciptakan bulan kedua di langit. Bukan, Baginda. Kali ini katanya Abu Nawas bisa merubah keledai menjadi singa. Raja terdiam selama 3 detik. Lalu tertawa keras, terlalu keras, hingga 2 kurma terpental dari mulutnya. Mengubah keledai menjadi singa? Abu Nawas pasti sudah menemukan cara baru untuk menipu orang bodoh. Namun setelah tawa mereda, muncul rasa penasaran kecil di hati raja. Abu Nawas memang licik, tapi liciknya tidak pernah asal-asalan. Biasanya selalu ada akal tersembunyi di balik aksi gilanya. Baik, kata raja. Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas memasuki aula kerajaan dengan langkah santai seperti orang yang datang ke undangan ulang tahun tetangga. Ia menunduk hormat. Baginda memanggil hamba. Raja menatapnya dengan senyum penuh tanda tanya. Abu Nawas, kudengar kok bisa mengubah keledai menjadi singa. Abu Nawas langsung pura-pura terkejut. Baginda sudah mendengar kabar itu, padahal saya baru melakukan latihan kecil kemarin. Rupanya berita menyebar cepat. Raja mencondongkan tubuh. Kau serius? Abu Nawas menghela napas panjang, seolah ini sangat merepotkan. Baginda, ilmu itu tidak boleh disebarkan sembarangan. Kalau setiap orang bisa mengubah keledai jadi singa, nanti kota kita penuh singa. Keamanan berantakan, pasar tutup, dan pedagang kabur. Tentu Baginda tidak ingin itu terjadi. Jawaban itu justru membuat raja semakin penasaran. Kalau begitu, tunjukkan padaku saja. Aku tidak akan menyebarkan rahasia itu. Aku hanya ingin melihat sendiri. Abu Nawas mengusap dagu, berpikir lama atau pura-pura berpikir lama. Baiklah, Baginda. Tapi ada syaratnya. Aha, tentu ada syarat. Apa syaratnya kali ini? Emas, makanan, pajak gratis? Tidak, Baginda. Hanya satu syarat. Apa? Baginda harus menyediakan 1 keledai yang menurut Baginda sangat bodoh. Raja memandang penasihatnya, lalu prajurit, lalu menghela napas. Ambil keledai paling bodoh dari kandang kerajaan. Beberapa menit kemudian, seekor keledai kurus dengan wajah melas dibawa masuk. Keledai itu tampak kebingungan kenapa ia tiba-tiba jadi pusat perhatian kerajaan. Bagus, kata Abu Nawas. Sekarang Baginda, para menteri dan semua prajurit boleh duduk melingkar. Upacara mengubah keledai menjadi singa akan dimulai. Upacara. Kata itu saja sudah membuat semua orang tegang. Abu Nawas menarik napas panjang, mengangkat tangan seperti dukun sakti, lalu mulai bicara dengan suara berat, seolah sedang membaca mantra kuno. Wahai makhluk yang lemah, jadilah kuat. Wahai makhluk yang jinak, jadilah buas. Semua prajurit menelan ludah. Raja sendiri mulai gelisah. Abu Nawas mengambil tongkat panjang, mengetuk tanah 3 kali, lalu mengelilingi keledai itu. Ia terus membaca mantra yang tidak jelas maknanya. Tapi lama-kelamaan, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu. Keledai itu berubah. Matanya menjadi tajam. Telinganya tegak. Kakinya bergerak gelisah. Ia mengeluarkan suara, bukan ringkikan biasa, tetapi seperti suara geraman kecil. Orang-orang mulai panik. Raja berdiri. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Abu Nawas tidak menjawab. Ia terus membaca mantra sambil menepuk-nepuk keledai itu. Sekarang, keledai itu benar-benar tampak berbeda. Ia seperti siap menyerang siapa saja yang mendekat. Para prajurit mundur 1 langkah. Bahkan sang penasihat yang biasanya berani pun ikut mundur. Raja mulai pucat. Abu Nawas, hentikan, hentikan, jangan bikin singa di ruang takhta. Akhirnya Abu Nawas berhenti membaca mantra. Ia mengusap kepala keledai itu dengan lembut, lalu berkata, Baginda, sekarang lihatlah hewan ini.
Apakah menurut Baginda ini masih terlihat seperti keledai yang bodoh dan penakut? Raja menatap keledai itu dari jauh. Tidak sama sekali. Dia seperti singa kecil. Abu Nawas tersenyum. Itulah Baginda. Saya tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi singa, tapi saya bisa membuat keberaniannya seperti singa. Keledai ini saya latih berhari-hari agar tidak takut pada apapun. Saya ajari dia suara, sikap, dan keberanian. Ketika hewan bodoh diberi keberanian, orang-orang akan melihatnya seperti singa. Raja terdiam. Para prajurit terdiam. Seluruh ruangan terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Baginda, yang berubah bukanlah bentuknya, tetapi tingkah lakunya. Banyak orang menilai sesuatu dari tampilan luar, padahal keberanian bisa membuat makhluk kecil tampak besar. Raja perlahan duduk dan menutup muka dengan tangan. Itu artinya, aku sudah tertipu lagi. Aduh Baginda, bukan tertipu, kata Abu Nawas cepat. Lebih tepatnya, diajari cara melihat sesuatu dari sisi lain. Raja menghela napas panjang, lalu tertawa. Abu Nawas, kalau kau bukan rakyatku, sudah kupotong kepalamu. Tapi karena hamba rakyat Baginda, begitulah adanya, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Raja akhirnya bangkit dan berkata, baiklah, aku akui. Kau berhasil mengubah keledai ini menjadi singa dalam pandangan semua orang. Itu cukup. Bawalah keledai ini pulang. Anggap saja hadiah. Abu Nawas mengangguk senang. Tapi ketika ia keluar istana sambil menarik keledai itu, keledai tersebut tiba-tiba kembali bertingkah seperti semula. Bodoh, malas, dan berjalan lambat sekali. Abu Nawas menepuk kepalanya. Hei keledai, kau ini baru saja jadi singa di depan raja. Minimal bertingkahlah sedikit gagah. Keledai itu malah kentut keras. Abu Nawas menggeleng-geleng. Baiklah, setidaknya kau telah membantu saya mendapatkan hadiah. Dan ia pun berjalan pulang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad sering mengulang cerita ini. Bukan karena Abu Nawas benar-benar punya kesaktian, tetapi karena ia bisa membuktikan satu hal. Kadang-kadang yang membuat orang tampak seperti singa bukan tubuhnya, tetapi bagaimana ia membawa dirinya. Dan Abu Nawas selalu membawa dirinya seperti orang yang tidak pernah salah. Padahal, ya begitu-begitu saja. Raja heran Abu Nawas betah di dalam penjara. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana istana begitu tegang. Bukan karena perang, bukan pula karena rencana pembangunan baru, tetapi karena satu kabar yang begitu aneh hingga seluruh penjuru kerajaan membicarakannya. Kabar itu berbunyi, Abu Nawas terlihat bahagia di dalam penjara. Ya, bahagia. Seolah-olah penjara bukan tempat hukuman, melainkan tempat wisata. Rumor pertama mengatakan Abu Nawas tidur nyenyak setiap malam. Rumor kedua mengatakan ia makan lebih lahap dari para prajurit penjaga. Rumor ketiga, yang paling aneh, mengatakan Abu Nawas bahkan menolak untuk dibebaskan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang sedang memeriksa laporan kerajaan langsung mengernyitkan dahi. Apa? Abu Nawas betah di penjara? Sang penasehat mengangguk hati-hati. Benar Baginda, ia tampaknya menikmati hidup di sana. Raja mengira telinganya salah dengar. Aku masukkan dia ke penjara untuk menghukum perbuatannya, bukan untuk membuatnya liburan. Aneh sekali. Akhirnya, Raja memutuskan turun langsung ke penjara untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setibanya Raja di penjara, para prajurit memberi hormat. Penjara itu gelap, lembab, dan berbau lembu. Lorongnya panjang dengan lampu minyak remang-remang.
Tempat itu benar-benar tidak ada yang menarik. Namun saat raja mendekati sel paling ujung, ia mendengar suara-suara yang benar-benar tidak sesuai dengan suasana penjara. Suara ketawa, dan suara gamelan kecil, dan suara orang bersiul. Ketika raja sampai di depan sel, ia melihat pemandangan paling membuat dahi berlipat dalam sejarah kepemimpinannya. Abu Nawas sedang duduk santai. Ia bersandar pada bantal goni yang entah dari mana datangnya. Di depannya ada meja kecil dari batu bata bekas. Ia sedang minum teh. Dan ada 3 tikus yang duduk di dekatnya seperti murid sedang mendengarkan guru bercerita. "Ah, Baginda," Abu Nawas berdiri. "Selamat datang di rumah kecil saya." Raja hampir meledak. "Rumah kecil? Ini penjara, Abu Nawas." "Benar, Baginda. Tapi apa bedanya? Di luar rumah saya sempit. Di sini juga sempit. Di rumah saya cuma ada 1 pintu. Di sini kebetulan ada jeruji. Hampir sama." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan ingin tahu sekaligus curiga. "Kenapa kau tampak bahagia? Kau tidak kelihatan seperti orang yang dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar. "Karena saya betah, Baginda." "Betah? Kenapa?" Abu Nawas mulai berjalan kecil di dalam sel, seolah-olah sedang mempresentasikan rumah mewah. "Baginda, di luar saya harus bekerja untuk makan. Di sini, saya hanya duduk dan makanan datang 3 kali sehari. Kadang saya dapat jatah roti ekstra jika penjaga sedang senang." Para penjaga saling pandang, tersenyum malu. "Di luar, saya harus menghindari tetangga yang suka ngomel. Di sini, saya hanya ditemani tikus-tikus yang, meski kurang wangi, lebih sopan daripada pada tetangga." Ketiga tikus itu mengangguk kecil, entah benar mengerti atau hanya kebetulan. "Di luar, saya harus membayar pajak. Di sini, tidak ada pajak. Bahkan saya tidak perlu membayar sewa rumah." Raja mulai mengerti arah ucapan Abu Nawas, tapi tetap merasa ada sesuatu yang janggal. "Tapi ini penjara. Kau kehilangan kebebasan." "Ah, Baginda," jawab Abu Nawas sambil mengangkat jemari. "Justru itu bagian terbaiknya." "Bagian terbaik?" "Tentu. Di luar saya terlalu bebas hingga sering kebablasan. Kadang orang menyuruh saya membantu, menyuruh bercerita, menolong ini itu. Di sini, karena saya di penjara, semua orang maklum kalau saya tidak bisa apa-apa, bebas dari kewajiban." Para prajurit saling pandang, tersenyum malu. "Dan satu hal lagi, Baginda," lanjut Abu Nawas. "Di luar istri saya selalu menanyakan ini itu. 'Abu, sudah kerja? Abu, beli sayur? Abu, jangan tidur siang? Abu, jangan malas?' Ah, begitu banyak suara." Raja menahan tawa. "Dan di sini saya bisa tidur siang sepanjang hari. Tidak ada yang membangunkan. Tidak ada yang menyuruh mencuci piring." Beberapa prajurit hampir tertawa bahak-bahak. Raja menarik nafas panjang. "Jadi kau merasa penjara ini seperti liburan?" "Bukan liburan, Baginda. Lebih seperti asrama ketenangan jiwa." Raja benar-benar tidak percaya mendengar semua itu. Yang seharusnya menjadi hukuman malah dianggap fasilitas. "Tapi kalau begitu," kata Raja, "kau akan tetap tinggal di sini sampai kau bosan." Abu Nawas tersenyum. "Itu masalahnya, Baginda." "Masalahnya?" Abu Nawas duduk kembali dan berkata, "Kalau Baginda mengatakan begitu, saya akan terus betah di sini. Dan kalau saya terus betah, Baginda akan semakin heran. Raja tidak boleh dibiarkan kebingungan terlalu lama, nanti kesehatan terganggu. Jadi demi kesehatan Baginda, saya mohon dikeluarkan." Raja terdiam. Para prajurit terdiam.
Bahkan tikus pun terdiam. Lalu raja akhirnya tertawa keras sekali. Abu Nawas, kau ini benar-benar membuat kepalaku bekerja lebih keras daripada ahli hikmah. Baiklah, kau bebas. Segera keluar. Abu Nawas berdiri dan memberi hormat. Terima kasih, Baginda. Saya pulang sebelum saya terlalu nyaman dan tidak ingin keluar. Beberapa penjaga membuka sel Abu Nawas. Abu Nawas keluar sambil mengucapkan selamat tinggal pada 3 tikus pengikut setianya. Ketika ia melangkah keluar penjara, Abu Nawas berkata pelan, "Di luar mungkin lebih melelahkan, tapi setidaknya saya bisa jalan-jalan." Dan sejak hari itu, raja mengingat satu hal penting. Jika ingin menghukum Abu Nawas, jangan tempatkan dia di tempat yang bisa ia nikmati. Hukuman untuk orang seperti itu harus benar-benar aneh. Dan raja pun mulai berpikir keras bagaimana cara menghukum Abu Nawas di masa depan. Yang tentu saja membuat kepala raja semakin pusing. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman, dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.